Hari ini hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, gereja merayakan pesta wajib Santo Lukas pengarang Injil. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, Mass Intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business, study and work blessing, Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old, Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my poor boy Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Junlung, Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Lawi Stefani, Stephen Lee, Michelle di Sulawesi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Epraros Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysiatani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, dan juga untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni, dan untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea di Jakarta, untuk keluarga Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia di Makassar, untuk keluarga Ibu Cameli, Bapak Setia Prana Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk keluarga Ibu Camepong, Bapak Budiawan di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk keluarga Bapak Kasdi dan Ibu Mustika, dan juga untuk keluarga Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin, untuk Ibu Tres, mohon kesehatan Maria Yohana di Jakarta, dan juga mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, dan juga untuk Ibu Elizabeth Andawati, Bapak Bonifacio Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Hedilim dan usaha Fernandi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta, dari keluarga Ibu Cindy Lewardi untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, juga untuk Sister Gregoria Idariani dan Servasius Yonmei di Kuching, dan juga untuk keluarga Ibu Maria Geweni Riawati di Surabaya, dan juga untuk keluarga Ibu Monika Wini di Darmo Surabaya, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Ape Yupita, Jeffrey Dium, Jeffiani Lim di Aeropas, dan juga untuk Bapak Martinus Eko, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Kristina Tita Sabilin di Selupuk, dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk Anti Sylvia, Asri Eser, Priscilla, Campbell, Drexel, Christian, Crescencia di Kuching, Sarawak. Kita juga mohon untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekyong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Sarikantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsya dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Bapak Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Dik Kyong dimakamkan di Pontianak, dan juga untuk Francisco, Ibu Roscoe, dan juga
Ginger Gabriel Ho dimakamkan di Kuching, dan juga untuk Bapak Kuang Hak dan Ibu Yoyo dimakamkan di Tubang Titi, dan juga untuk Sylvia Kobala dan Alexander Ahok Gunawan dimakamkan di Ketapang. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Betapa menyenangkan mendengar derap kaki orang yang turun berlari dari gunung dan memaklumkan damai yang membawa kabar sukacita dan mewartakan kita selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Lukas, seorang dokter sahabat Paulus, adalah seorang pribadi yang saleh. Ia menulis Injil yang ketiga dalam kisah para rasul. Hanya karena disebut-sebut oleh Paulus, ia membuat sejarah sebagai pengarang Injil. Dalam Injilnya terdapat suatu garis lurus dari kemiskinan di Bethlehem menuju Paskah di Yerusalem. Dari umat kecil di Yerusalem menjadi gereja dunia yang berkembang. Mungkin berkat profesinya, tetapi jelas berkat imannya ia lebih memperhatikan orang kecil menderita. Untuk itu sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau memilih Santo Lukas untuk mewartakan rahasia cinta kasih-Mu terhadap kaum papa miskin dengan lisan maupun tulisan. Semoga kami semua bermegah atas nama-Mu dan bertekun sehati sejiwa agar semua bangsa melihat keselamatan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan daku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal. Jemputlah aku Markus dan bawa dia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga, telah banyak berbuat jahat terhadapku.
Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia amat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan daku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi dan menguatkan aku, agar dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Para kudus-Mu ya Tuhan memaklumkan kerajaan-Mu yang mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan memaklumkan kerajaan-Mu yang mulia. Mereka memberitakan keperkasaan-Mu kepada anak-anak mereka dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu adalah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan memaklumkan kerajaan-Mu yang mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan memaklumkan kerajaan-Mu yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi aku memilih kalian. Aku telah menetapkan kalian agar pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat hendak dikunjunginya. Kata Yesus, panenan memang banyak, tetapi sedikit pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai panenan, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk panenan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi ataupun bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Jika kalian memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah di rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang sakit di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, yang ditulisnya dari tempat tahanan, disebutkan oleh Paulus bahwa hanya Lukas sajalah yang masih tinggal dengannya. Sekalipun terasa adanya kekhawatiran
namun Paulus masih penuh semangat untuk mewartakan Injil. Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, sabda yang ditujukan kepada 12 orang murid, menurut Lukas disampaikan kepada 70 orang murid. Doa dan nasihat ini tertuju kepada para rasul segala zaman yang ditaburkan oleh Kristus harus dipanen dengan cekatan, sebab Yesus akan segera datang lagi. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, pembagi karunia-karunia, kiranya kami mengabdi-Mu dengan rela hati, karena anugerah surgawi. Kuatkanlah kiranya umat-Mu yang lemah ini, dan berilah kami kemuliaan abadi berkat persembahan yang kami unjukkan pada pesta Santo Lukas, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dan Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu,
lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu dari dunia ini. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama
Dengan Roh Kudus dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan mengutus para murid untuk mewartakan di segala kota, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah kiranya kami dengan karunia-Mu yang kami terima dari altar-Mu yang suci. Kuatkanlah iman kepercayaan kami terhadap Injil yang diwartakan Santo Lukas demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang didoakan dan mohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup pekerjaan perjalanan mereka, segala limpah berkat perlindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore.